بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah, saudaraku yang senantiasa dalam rahmat Allah, insyaallah kita akan lanjutkan bahasan kita dari hadis Arba'in Nawawi yang pertama, yang dikenal dengan hadis niat, bahwa amal-amal itu tergantung niat. Dan kita akan membahas pada kesempatan pagi ini adalah poin yang ketujuh, yaitu hijrah. Jadi kita akan mengetahui apa hubungannya antara niat dengan hijrah. Jadi hadis tersebut matannya dimulai dengan niat, innamal a'malu binniyat. Tapi di ujungnya sebagai penutup adalah bicara tentang hijrah. Maka ada rahasia apa di sini? Ketika bicara niat, maka dihubungkan dengan hijrah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita bahas poin tersebut. Hijrah. Dalam hadis ada berbunyi, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian lanjutannya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, ya. Wa man kanat hijratuhu limratin yankihuha. Kalau hijrahnya untuk dunia, maka akan dia peroleh. Dan kalau dia hijrahnya untuk wanita, karena wanita, maka dia akan menikahinya. Nah, teman-teman, ada rahasia apa ya di dalam ungkapan hijrah ini? Baik, kita lihat saja langsung. Ketika bicara hijrah, ini minimal yang harus kita pahami. Jadi berhijrah memiliki beberapa arti. Ada arti secara hissiyah,
atau lahir, ada secara ma'nawiyah batin. Nah ini saudaraku. Jadi sekali lagi, ketika bicara hijrah, maka ada secara hissiyah, ada secara ma'nawiyah. Secara hissiyah, secara lahir, yang nampak secara fisik, ya, itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain. Ini secara hissiyah, secara fisik, ya. Jadi nampak. Sedangkan secara ma'nawiyah, ya, atau batin, atau tidak nampak, ya, itu adalah berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk tujuan agar tetap bisa menegakkan agama Allah. Walaupun harus meninggalkan keluarga, walaupun harus meninggalkan harta benda, dan walaupun harus meninggalkan segala hal, ya, yang sifatnya fisik, tapi di sini adalah untuk menegakkan agama Allah. Ini secara maknawiyah. Dan yang kedua secara maknawiyah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maaf, ini hissiyah, ya. Jadi secara maknawiyah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Secara hissiyah ada dua, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, apapun kondisinya, situasinya, ketika kita melakukan perpindahan, ya, itu disebut dengan hijrah. Lebih khusus lagi secara hissiyah, untuk menegakkan agama Allah. Teman-teman pindah dari Cirebut ke Bojong, ya, pindah rumah, ya, tidak ada tujuan lain, cuma pindah rumah aja. Itu hijrah. Itu hijrah. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain, atau meninggalkan satu tempat ke tempat lain, ya. Itu saja tujuannya, pindah rumah. Maka itu disebut dengan hijrah. Tapi ketika bicara hijrah di dalam konteks agama, maka secara hissiyah ada dan secara maknawiyah ada. Ketika bicara hissiyah, berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, boleh jadi pindah rumah, namun ada tujuan ini, menegakkan agama Allah. Menegakkan agama Allah. Walaupun kenyataannya harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan harta benda, pindah ke tempat lain, tujuannya menegakkan agama Allah. Ini juga secara hissiyah. Nah, cara maknawiyah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah, teman-teman, dari tiga katakanlah definisi, ya, baik secara hissiyah atau maknawiyah. Untuk yang maknawiyah ini lebih berorientasi pada ini, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Walaupun secara fisik tidak pindah, rumah tidak pindah, apapun tidak pindah, tapi ini apa-apa yang berkaitan dengan ajaran Allah yang itu dilarang, dia tinggalkan. Yang perintah dia ambil. Nah, inilah pengertian hijrah, teman-teman. Nah, seperti di masa sekarang, Islam sudah menyebar kemana-mana, dimanapun ada Islam. Nah, perlukah kita hijrah? Tinggal lihat saja ini. Tinggal lihat saja ini. Kalau secara fisik bisa jadi tidak mungkin. Kenapa? Semuanya dah Islam. Ya, sedangkan dulu terjadi di masa Rasulullah SAW, hijrah itu dari tempat kekufuran menuju tempat keimanan. Di Makkah, Rasulullah dan para sahabat
diintimidasi dan terintimidasi. Maka Allah menyuruh Rasulullah dan para sahabat dalam rangka menjaga keimanan, keislaman, keihsanan mereka. Allah perintahkan hijrah. Nah, di situ ada secara fisik, ada secara maknawiyah, ada. Ya. Secara fisik pindah dari Makkah ke Madinah. Ya. Kekayaan mereka tinggalkan, keluarga mereka tinggalkan. Kenapa? Karena keluarganya sendiri yang mengintimidasi. Ya. Maka mereka tinggalkan. Secara fisiknya tinggalkan. Ya. Tapi jelas tujuannya apa? Ini menegakkan agama Allah. Walaupun harus meninggalkan keluarga, walaupun harus meninggalkan harta benda. Nah, otomatis juga di sini meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi para sahabat bersama Rasulullah melakukan hijrah dengan dua makna hisiah dan makna batini. Nah, untuk kita sekarang tadi seperti saya sampaikan, umat Islam sudah di mana-mana. Ya. Andai kita pindah secara fisik, ya, mungkin tidak. Sepertinya tidak mungkin. Tapi hijrah harus tetap dilakukan. Yang mana? Yang secara maknawiyah. Apa itu? Tinggalkan yang Allah larang. Walaupun di tempat itu mungkin kita pun sama, merasakan intimidasi, merasakan perlakuan yang tidak enak. Ya, kita dicaci, kita dimaki. Tapi jika kita yakin tanpa harus melakukan hijrah fisik, ya, tapi cukup dengan hijrah maknawi, ruhani, maka kita pun telah melakukan yang disebut dengan hijrah. Seperti sekarang contoh di Palestina. Apakah penduduk Palestina harus hijrah atau tidak? Teman-teman, ini boleh jadi bahan renungan kita. Jazakallahu khairan. Ya, ini jadi bahan renungan kita. Bagaimana jawaban yang benar? Apakah penduduk atau warga Palestina dalam situasi kondisi yang seperti itu hijrah atau tidak? Dikembalikan kepada warga Palestina itu sendiri. Kalau memang warga Palestina ini benar-benar sedang mempertahankan Islam, ya, dan apapun yang terkait dengan Islam, dan mereka siap menjadi para syuhada, ya, bisa jadi mereka ini hanya meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah saja. Berarti kalau selama itu sebelum terjadi serangan ke Palestina khususnya, mereka dalam keadaan yang misalnya kurang taat kepada Allah, maka segera mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi di sini seperti itulah kondisinya. Jadi hijrah secara fisik itu bisa jadi wajib kalau memang tadi terintimidasi dan terus-menerus. Ya. Sedangkan keislaman, keimanan yang ada pada diri mereka harus diselamatkan. Bukan semata-mata tempat, ya, tapi terutama yang ada pada diri mereka. Keislaman, keimanan. Kenapa? Di zaman Rasulullah juga sudah ada Ka'bah. Nah, Rasulullah tinggalkan saja Ka'bah. Tapi Rasulullah tidak meninggalkan apa? Keimanan, keislaman, keihsanan. Pertahankan sehingga hijrah secara fisik dan secara maknawi, walaupun harus meninggalkan Ka'bah. Ya, harus meninggalkan Ka'bah, dan Allah tetap jaga Ka'bah. Akhirnya Allah pun kembalikan Rasulullah SAW ke Makkah kembali. Nah, bagaimana dengan warga Palestina? Kembalikan ke warga Palestina. Mereka yang tahu tentang ruhani, tentang batiniah mereka, dan mereka yang tahu tentang lahiriah. Seperti itu. Nah, kita bagaimana sebagai warga sama-sama Muslim? Ya, berdoa. Ya,
berdoa. Andai pemerintah ini menghimbau kepada kita untuk berkunut nazilah, ya kunut nazilah ya, kunut nazilah lah. Kenapa? Karena tidak boleh kunut nazilah itu dilakukan kecuali setelah ada instruksi atau ada himbauan dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak menghimbau, nggak boleh kita kunut nazilah. Berdoa saja masing-masing. Berdoa ya biasa, berdoa biasa. Jadi tidak ada kunut nazilah kecuali sudah diinstruksikan, sudah dihimbau oleh pemerintah. Pemerintah tidak. Seperti itu. Nah, teman-teman, jadi inilah pengertian hijrah yang harus kita pahami. Ya. Kalau mengancam fisik, mengancam keimanan, hijrahlah. Ya, hijrahlah, keluarlah dari tempat tersebut. Tapi kalau merasa saya masalah fisik tidak merasa terancam, masalah rohani juga tidak terancam, ya sudah tetaplah di situ. Ya, seperti itu teman-teman. Baik. Disimpulkan saja ini hijrah jadi ada dua macam. Hijrah lahir dan hijrah batin. Hijrah batin adalah meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan yang diinginkan oleh nafsu ammarah bisu. Nah, itu nafsu yang mengajak kita kepada keburukan dan setan, ya. Kemudian yang menjauhkan diri dari yang hak. Nah, jadi kalau sampai pengaruh-pengaruh itu yang membuat kita antara hijrah dan tidak hijrah, namun pengaruhnya ini adalah hawa nafsu yang mempengaruhi hawa nafsu, maka itu bisa jadi tidak bermanfaat hijrahnya. Ya. Jadi ini jangan sampai atas keinginan nafsu ammarah bisu. Ya. Jangan sampai kita ini hijrah atau tidaknya atas keinginan nafsu ammarah bisu. Karena kita sudah tahu di dalam diri kita ada 3 macam nafsu. Ya. Ada nafsu ammarah bisu yang cenderung mengajak kita kepada keburukan, kepada dosa, kepada maksiat, kepada penentangan kepada Allah. Ada nafsu lawamah dan yang satu lagi nafsul mutmainnah. Nah, target kita adalah nafsul mutmainnah. Nafsu yang membuat kita taat kepada Allah. Nafsu lawamah juga nafsu yang positif. Kapan kita merasakan di diri kita ada nafsu lawamah? Ketika kita merasa menyesal. Ya, kita berbuat maksiat kecil atau besar, sengaja atau tidak, ya, dulu atau sekarang, rame-rame atau sendiri, pokoknya intinya kita merasakan penyesalan dari maksiat yang dilakukan, itu namanya nafsu lawamah. Jadi 2 nafsu yang positif yang ada pada diri kita, lawamah dan mutmainnah, dan nafsu yang negatif yang harus kita hindari adalah ammarah bisu. Ammarah bisu, teman-teman. Sekali lagi saya baca, hijrah batin adalah meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan yang diinginkan oleh hawa nafsu ammarah bisu. Nafsu ammarah bisu itu adalah nafsu yang mengajak kita kepada keburukan dan setan. Jadi meninggalkan segala hal yang berkaitan dengan keinginan, dengan yang diinginkan oleh hawa nafsu ammarah bisu dan setan. Ya, seperti itu. Setan menjauhkan diri kita dari yang hak. Nafsu ammarah bisu mengajak kita kepada keburukan. Nah, ini adalah hijrah batin. Jadi kalau sudah kita rasakan, wah ini gak benar nih, ini gak benar nih, ini ammarah bisu nih, ini setan nih, mengajak kita kepada keburukan, mengajak kita kepada kebatilan, ini setan. Berarti harus kita hindari, harus kita tinggalkan. Hijrah lahir adalah meninggalkan tempat yang satu menuju tempat yang lain, dalam rangka menjaga agama dari segala fitnah atau segala hal yang merusak ajaran agama.
Nah, ya teman-teman. Jadi hijrah lahir meninggalkan tempat yang satu menuju tempat yang lain, dalam rangka menjaga agama dari segala fitnah atau segala hal yang merusak ajaran agama. Itu ya. Jadi lebih ke apa? Menjaga keislaman, keimanan, keisanan yang ada pada diri, bukan yang ada pada tempat. Itu hijrah ya. Sekali lagi, hijrah adalah lebih berorientasi kepada diri, menjaga keimanan diri, keislaman diri, keisanan diri, bukan menjaga tempat. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian tujuannya yang paling utama atau hakikat hijrah. Teman-teman masih ingat arti hakikat? Kalau dalam bahasa populer mungkin esensi ya. Kalau dalam bahasa Arab adalah ma la budda ayyuhfadha. Hakikat kalau dalam pengertian bahasa Arab adalah ma la budda ayyuhfadha, sesuatu yang harus dijaga ya. Bahasa Arab kata hifaz, menjaga, itu melibatkan banyak hal. Memelihara, memantau, menyaksikan, apa saja itu hifaz. Jadi kata al-hiflu yang kita suka mengartikan menghafal, itu maknanya luas sekali, melibatkan banyak hal ya. Jadi ketika kita mendefinisikan apa itu hakikat, hakikat adalah ma la budda ayyuhfadha, sesuatu yang harus dijaga, sesuatu yang harus dijaga. Ketika menjaga melibatkan pekerjaan-pekerjaan lain, melihat, mendengar, terus apa saja. Nah, tujuan hijrah atau hakikat hijrah artinya sesuatu yang harus dijaga terkait dengan hijrah. Ini dia, agar tetap bisa menegakkan syariat Islam ya, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi inti hijrah, esensi hijrah, hakikat hijrah adalah agar tetap bisa menegakkan syariat Islam. Nah, jadi kalau di Palestina ini saudara-saudara kita nggak bisa menegakkan syariat Islam ya, malah nanti habis sama sekali, ini bisa jadi ya. Tapi kita tidak bisa ya, kita tidak bisa menilai mereka secara fisik. Yang merasakan adalah mereka sendiri. Tadi kita hanya berdoa saja. Andai kita memang tidak bisa ke sana, kita berdoa saja. Mudah-mudahan doa itu pengaruhnya, kalau menurut peneliti ya, itu bisa nyampe 70% pengaruh doa itu. Hanya tadi teman-teman, walaupun kita tahu pengaruh doa itu 70% ya, daripada usaha fisik, kita tetap harus memahami bagaimana Allah mengabulkan doa. Bagaimana Allah mengabulkan doa, itu harus kita pahami. Kalau kita tidak bisa memahami bagaimana Allah mengabulkan doa, kita akan menjadi orang yang selalu putus asa. Saya sudah berdoa 1.000.000 kali saya sudah berdoa 1.000.000 kali, tapi nggak kunjung dikabulkan. Justru orang yang mengatakan begitu malah tidak akan dikabulkan doanya. Di sini makanya kita harus paham bagaimana Allah mengabulkan doa. Teman-teman sudah tahu, selama kita beriman tidak ada kesyirikan ya, di dalam diri kita, Allah pasti kabulkan doa kita. Hanya cara mengabulkannya satu, Allah mungkin cash. Yang dimaksud cash itu bukan saat ini berdoa saat itu boleh dikabulkan, belum tentu. Pokoknya cash itu selama di dunia. Mau sekarang, mau besok, mau minggu depan, bulan depan, pokoknya selama di dunia, itu namanya cash. Itu namanya cash, langsung. Ya. Nah, ada yang kedua, Allah yudakhir, Allah tabung, Allah simpan yang kabulannya itu nanti buat di akhirat. Nah, yang ketiga, Allah ganti dengan yang lebih dibutuhkan oleh si hamba tersebut.
Makanya disitulah kita harus benar-benar paham tentang bagaimana Allah mengabulkan doa hambanya. Jadi yang penting apa? Iman kita berdoa dalam keadaan iman yang benar, Islam yang berisan yang benar. Andai itu ada di kita, jangan khawatir doa kita tidak diterima. Ya, seperti itu. Jadi kita bantu saudara-saudara kita yang di Palestina yang tertindas, ya, seperti dengan doa saja. Ya. Jika di samping doa ya dengan dengan donasi-donasi yang memang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kita juga tidak harus memaksakan. Itu doa yang utama. Teman-teman, jadi tujuan utama dari hijrah adalah ini. Tetap bisa menegakkan syariat Islam. Tetap bisa, itu tujuannya intinya. Baik. Nah sekarang, ya, tadi kan di awal saya sampaikan ke teman-teman, mengapa kok kita bahas niat, kok ujung-ujungnya hijrah? Ya, sepertinya nggak nyambung gitu, sepertinya tidak nyambung. Nah, tidaklah semata-mata Rasulullah sampaikan kecuali wahyu Allah, ya. Kecuali wahyu Allah. Maka kalau sudah wahyu Allah pasti bermanfaat, pasti ada nilai, ya, yang besar sekali. Nah ini teman-teman, jadi apa yang harus kita pahami ketika bicara hijrah, ya. Hijratuhu ilallah wa rasulih, faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Apa maksudnya ini? Kedua kalimat, yaitu hijrah kepada Allah dan Rasulnya, itu mengandung perintah ikhlas. Dan ikhlas kepada Allah dengan cara mengikuti atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keduanya merupakan syarat diterimanya amal. Nah, jadi lafaz hijratuhu ilallah wa rasulih ini namanya mantuk, ini namanya tekstual. Nah, mafhumnya, kontekstualnya adalah ternyata seperti ini. Jadi dalam kalimat, dalam ungkapan hijratuhu ilallah wa rasulih mengandung makna bahwa kita ini diperintah oleh Allah untuk ikhlas. Ya. Ikhlas itu dari kata kholaso. Kholaso itu bersih. Ya, bersih. Ikhlas berarti membersihkan dengan sebersih-bersihnya. Jadi ketika kita bicara ikhlas, itu enggak harus mulut berkata, pokoknya saya ikhlas. Enggak harus seperti itu sebenarnya. Ya. Karena yang Allah inginkan dengan kata ikhlas itu ini. Ikutilah di dalam tata cara beragama apa yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama sepakat, ya, bahwa ikhlas itu tanda atau upaya ikhtiar atau syarat dan rukun diterimanya amal seorang hamba. Nah, nanti akan lebih jelas lagi, ya. Akan lebih jelas lagi nanti saya bawakan slide, ya, untuk memahami bahwa ternyata benar ikhlas itu bisa dikatakan syarat, bisa dikatakan rukun, bisa dikatakan ikhtiar, apa saja, ya. Yang jelas dengan ikhlas inilah seorang hamba diterima amalnya oleh Allah. Tidak ada ikhlas, tidak akan bisa. Ketika bicara ikhlas, bicara Allah, bicara Rasul. Ya. Ketika bicara ikhlas, bicara wahyu Allah dan hadis Rasul. Seperti itu teman-teman. Ya. Saya baca sekali lagi. Hijratuhu ilallah wa rasul. Hijrah kepada Allah, hijrah kepada Rasul. Kedua kalimat hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasulnya itu mengandung perintah ikhlas, ya, kepada Allah dengan cara mengikuti atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mengapa? Karena keduanya merupakan syarat diterimanya amal. Allah Rasul, Allah Rasul. Ketika kita mengatakan Allah wa Rasul, bukan berarti kita menyamakan Rasul dengan Allah, tapi karena Rasul membawa wahyu Allah, ya, membawa hukum-hukum Allah, membawa syariat Allah, maka boleh mengatakan Allah wa Rasuluh, ya. Bukan kepada fisik Rasulullah, tapi kepada yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu wahyu Allah yang menjadi hukum untuk diterapkan di kehidupan manusia. Teman-teman ya, baik, lihat. Untuk lebih jelas, lebih tegas memahami makna makna ikhlas ini. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ila al-Yaman. Dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridainya, berarti sahabat, ya, bahwa Mu'adz pernah berkata kepada Rasulullah dalam perkataannya meminta nasihat, meminta wasiat, ya, meminta kalimat-kalimat yang bermanfaat untuk dirinya terkait dengan keberangkatan beliau menuju suatu tempat untuk berdakwah, yaitu Yaman. Jadi Mu'adz minta nasihat, minta wasiat kepada Rasulullah SAW ketika beliau akan diutus oleh Allah ke Yaman. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, usini, ausini, ya Rasulullah, berikan kepada saya nasihat, ya. Berikan kepada saya wasiat yang di dalamnya berupa nasihat, berupa hal-hal yang menjadikan saya baik, berupa hal-hal yang menjadikan saya bernilai. Itu nasihat namanya. Maka Rasulullah menjawab, qala akhlis dinak yakfika al-amalu al-qalil. Kata Rasulullah cukup singkat, akhlis, ya. Tadi kan khalas itu artinya bersih, tidak ada bercak-bercak yang kotor yang menjadikan noda, tidak ada. Bersih, itu namanya khalas. Nah, ikhlas artinya berupaya untuk menjadikan benar-benar bersih, ya. Nah, Rasulullah menasihatinya akhlis. Artinya apa? Kalau secara bahasa bersihkan, ya, bersihkan. Apa yang dibersihkan? Dinak, agamamu. Teman-teman masih ingat ketika bicara agama apa saja unsur penting yang harus kita bicarakan? Amal, ya. Ketika bicara agama, bicara amal yang berkonsekuensi jaza, balasan, baik balasan baik ataupun buruk. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi, bicara agama, bicara amal yang berkonsekuensi pahala atau dosa. Nah, kalau kita sudah tahu, maka berusahalah beramal yang berkonsekuensi pahala, yang kebaikan. Ketika bicara agama, bicara al-khudu'u wa dhullu, ya, karena bicara abdun. Bicara agama, bicara abdun, bukan abid. Syarat untuk bisa, ya, manusia menjadi abdun itu dua, khudu' wa dhul. Khudu' berarti tunduk, dhul berarti merasa hina. Jadi kalau seseorang tidak tumbuh di dalam dirinya rasa tunduk dan hina, tidak akan bisa beribadah dengan benar. Selalu menentang. Jadi kalau teman-teman gak mau melaksanakan apa yang Rasulullah contohkan, itu berarti menentang. Kenapa menentang? Berarti tidak ada khudu' dan tidak ada dzul. Jadi ciri orang yang punya di dalam dirinya tunduk dan merasa hina, itu mengikuti Rasulullah dalam tata cara beribadah. Tidak mengikuti Rasulullah berarti tidak ada khudu' dan tidak ada dzul. Maka enggak pantas disebut abdun. Enggak pantas disebut abdun. Sebutannya apa? Abid.
Nah, ketiga teman-teman, ketika bicara agama, bicara taat. Bicara taat. Ya, kalau sudah taat teman-teman sudah tidak asing lagi. Bicara tauhid dan ittiba sunnah. Tauhid berarti adalah mengesahkan Allah. Apa maksudnya? Hanya menyembah Allah saja dengan benar. Untuk membuktikan menyembah Allah saja dengan benar, ittiba sunnah. Ittiba Rasul, mengikuti apa yang pernah dipraktekkan Rasulullah dari syariat Allah yang kita sebut millah. Jadi kalau ingin ibadah kita benar, maka ikutilah millah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah mempraktekkan syariat Allah. Ini namanya taat. Tidak taat berarti tidak akan benar dalam beragamanya. Yang keempat, ketika bicara agama, bicara syariat. Ya. Syariat tadi sudah sedikit. Bicara syariat adalah bicara aturan Allah dari agama Allah. Saya sering mengistilahkannya dengan kurikulum. Ya. Kalau dalam sebuah dunia pendidikan kurikulum, kalau dalam dunia pekerjaan mungkin job desk, ya, seperti itu. Nah teman-teman, ketika bicara agama jangan lupa bicara syariat, bicara aturan kerja, aturan beramal yang benar. Tidak mengikuti syariat, gak bakal benar amalnya. Ya. Dan yang kelima, bicara agama, bicara kematian, bicara akhirat, yaumul hisab. Jadi apapun yang kita lakukan di kehidupan dunia, sekecil apapun, itu ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tadi imam membaca, ya. Tidak sedikit pun atau apapun yang terekspresi dari tubuh kita, entah berupa ucapan, berupa pandangan, berupa penerimaan suara, apa saja, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada dua malaikat yang mencatat, ya, apa yang terekspresi dari diri kita. Itu semuanya. Dan kalau kita ingat bahasanya kadah, ya, apapun itu harus bernilai, ya, harus bernilai. Nah teman-teman, itulah bicara agama, ya. Makanya harus mengatakan akhlis dina, murnikan agamamu, ya, berarti murnikan amal-amalmu, harus mencontoh Rasul. Murnikan ketundukan dan kerasa hinaanmu, jangan kepada selain Allah, khusus kepada Allah saja. Juga murnikan ketaatanmu, ya. Tidak boleh taat kecuali kepada Allah saja. Tidak ada di dunia ini ketaatan 2, 3, tidak ada. Ketaatan hanya satu, kepada Allah saja. Tidak ada syariat Islam yang berlaku kecuali dari Allah. Dan tidak ada kehidupan dunia ini berakhir kecuali pasti ke akhirat. Dan engkau akan dihisab. Nah, andai setiap umat Islam ini paham ketika bicara agama 5, insya Allah selamat, ya, selamat seperti itu. Tapi sayangnya banyak umat Islam yang tidak paham ketika bicara agama, ya. Diingatkan ini yang benar, tetap menentang. Itu salah. Bahkan kita sudah mengatakan dengan tegas, itu bid'ah. Mereka malah tambah panas. Nah, berarti mereka tidak paham tentang agama, ya. Wa'iyadzubillah. Maka kita prihatin, ya, seperti itu. Nah, apa teman-teman konsekuensinya kalau kita ini beramal agama ikhlas? Lihat di sini. Rasulullah mengatakan, murnikanlah agamamu, ya. Bersihkan agamamu. Jangan engkau campur adukan dengan ajaran-ajaran dari luar agama Islam. Murnikan. Nah, andai engkau lakukan itu, ya, andai engkau lakukan itu, murnikan. Jangan engkau campur adukan. Apa kata Rasulullah? Yakfikal amalu al-qalil. Yakfikal amalu al-qalil. Maka amal yang sedikit akan cukup bagimu, akan memuaskan. Jadi dari hadis ini yang pendek, mafhumnya secara kontekstual, kita seakan-akan diberitahu bukan banyak, ya, bukan banyak,
beramal agama itu, tapi benar. Banyak salah, gak manfaat, bahkan berdosa. Sedikit tapi benar, Rasulullah sendiri mengatakan, yakfik, engkau akan merasa puas. Apalagi banyak, sedikit saja akan menjadikan kita puas. Apalagi banyak, tapi tadi banyak bukan target selama salah. Ya. Tapi kalau banyaknya benar, ya itu harus jadi target kita. Harus jadi target kita. Namun dalam rangka agama ini la yukallif, agama itu tidak membebani. Ya. Dalam beramal, maka Rasulullah mengatakan amal sedikit juga akan membuat engkau tersenyum, akan membuat engkau bahagia. Ya. Seperti itu. Itu menunjukkan agama tidak membebani, tapi maksudnya jangan beramal yang buruk. Maksudnya jangan beramal yang buruk. Jadi jangan dipahami la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan dipahami agama, membiarkan kita beramal yang buruk, bukan. Maksudnya beramallah yang benar walaupun sedikit, dan berusahalah hindari amal yang buruk sekecil apapun. Itu maksudnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi walaupun sedikit engkau akan bahagia, dengan catatan engkau beramal yang sedikit tersebut engkau hindari perbuatan-perbuatan maksiat. Andai engkau jatuh kepada maksiat karena engkau sudah berusaha yang menjaga yang sedikit yang benar ini akan terbantu, akan tertolong ya. Seperti teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini nasihat Rasulullah, akhlis. Dari kata akhlis lahirlah kata ikhlas ya. Masdarnya itu ikhlas ya. Kalau dalam bahasa jarannya itu ikhlas, artinya perbuatan bisa, kata benda bisa, menunjukkan bahwa harus bersih. Nah, jadi kalau tadi syarat diterimanya amal itu ikhlas, artinya apa? Bukan saya ikhlas, saya rela, saya ridho. Bukan seperti itu sebenarnya. Artinya saya harus beramal jika ingin diterima mengikuti yang dicontohkan Rasul. Itu ikhlas namanya. Dan otomatis ketika disandingkan dengan Allah, artinya kita berharap pahala. Bisa berharap pahala kepada Allah dengan catatan ikutilah saat engkau beramal agama mencontoh Rasulku. Itulah ikhlas teman-teman ya. Jadi walaupun kita mengatakan saya ikhlas, tapi ketika kita melihat kenyataan amalnya tidak mencontoh Rasul, ya enggak. Saya ikhlas di menyumbang sebuah acara, tapi acara nggak ada contohnya. Gimana? Ikhlas bukan itu? Bukan ikhlas itu namanya. Walaupun mulutnya mengatakan saya ikhlas ini ya untuk sebuah acara, tapi pas dilihat acaranya nggak ada contohnya, bukan ikhlas itu namanya. Ya, jadi ikhlas tuh ini bersihkan ajaran agama kita dengan sebersih-bersihnya. Jangan dikontaminasi dengan ajaran-ajaran dari luar agama Islam. Itulah ikhlas. Bisa dipahami teman-teman ya? Baik. Ini hubungan antara niat dengan hijrah. Ini penting ya. Hubungan antara niat dengan hijrah. Niat, ketika bicara niat, yang harus kita pahami apa teman-teman? Kalau di finishnya kan sudah tahu. Keinginan yang kuat yang ada di dalam hati. Yang keinginan apa? Keinginan untuk mempraktekkan amal. Itu niat. Makanya saat niat itu kenapa tidak perlu dilafazkan? Karena butuh praktek. Ya. Niat itu membutuhkan praktek. Untuk bisa prakteknya sudah mengetahui apa yang akan dipraktekkannya. Makanya niat nggak perlu dilafadzkan. Ya. Nah oleh karena itu ketika bicara niat, ini dia teman-teman kaitannya dengan amal. Ya. Bicara niat, bicara amal. Amal apa? Amal yang sudah kita ketahui untuk segera dipraktekkan, bukan untuk diucapkan.
Maksudnya diucapkan tuh tadi, saya mau minum. Nawaitu an asyroba syai. Ya, saya niat minum teh. Nah, karena saya bisa bahasa Arab, saya pakai bahasa Arab. Nawaitu an asyroba syai. Taqwiyatan li ibadatillah. Saya niat minum teh, mudah-mudahan untuk menjadi kekuatan saya dalam beribadah kepada Allah. Giliran gak bisa bahasa Arab, gimana niatnya ya? Bingung. Akhirnya gak niat, minum-minum aja. Nah, makanya niat adalah keinginan untuk mempraktekkan apa yang kita tahu, itu amal. Maka untuk membuktikan niat gak harus dilafadzkan seperti tadi, tapi cukup apa? Nah, yang diatur tadi ketika mau minum, apa yang Rasul contohkan ketika mau makan, apa yang Rasul contohkan ketika mau sholat, praktekkanlah itu. Itulah hakikat niat. Itulah hakikat niat. Ya, jadi ketika niat itu kaitan dengan amal, artinya praktek. Bukan dengan perintah untuk melafazkan, bukan. Tapi untuk melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan amal yang sudah kita ketahui. Oh, kalau minum apa saja perlu digerakkan? Oh, lisan gerakan. Gerakannya apa? Bismillah. Bukan gerakannya nawaitu an asyroba, bukan. Ya. Mau makan, bukan nawaitu an akula, tapi bismillah juga. Ya, selesainya alhamdulillah. Itulah yang dimaksud dengan lisan. Ya. Bukan dengan lisan dengan ucapan nawaitu, bukan. Ya. Ketika bicara amal, teman-teman, bicara amal mahmudah, amal mazmumah. Ya. Amal mahmudah adalah amal-amal yang terpuji. Maksudnya yang berpahala, yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah, yang menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Nah, amal yang satu lagi mazmumah, amal yang tercela. Amal tercela ini adalah itu amal-amal yang tidak dapat pahala, bahkan dosa. Amal-amal yang mengantarkan kita kepada neraka, kepada syuhtillah, kepada kemurkaan Allah. Nah, ini teman-teman ya. Jadi hubungan antara niat dengan hijrah seperti ini. Niat bicara amal, ya. Bukan bicara talaffuz bin niat, ya. Tapi bicara praktek dari apa yang memang kita inginkan. Tapi harus kita ingat, ada amal mahmudah, ada amal mazmumah, ada amal yang terpuji. Semua yang Rasul contohkan, baik berupa amal ucapan, berupa amal gerakan, hissi dan maknawi, semuanya mahmudah, semuanya terpuji. Yang tidak dari Rasulullah, ya, maka tidak terpuji. Teman-teman, maka apapun amal mahmudah itu hanya bisa diperoleh, hanya bisa dirasakan konsekuensinya dengan hijrah kepada Allah dan Rasul. Ya. Jadi amal-amal yang akan berpahala buat diri kita itu tidak akan bisa kita raih, tidak akan bisa kita peroleh kecuali dengan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau sudah begini, hijrah mana yang kita pahami saat ini? Sementara Islam sudah menyebar di mana-mana. Hijrah tadi, tinggalkan yang Allah larang, tinggalkan yang Rasulullah tidak mencontohkannya. Menujulah kepada perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itulah hijrah yang sekarang harus kita lakukan. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan kalau di antara kita tetap mau pindah rumah, nggak masalah. Tapi yang paling utama di saat umat Islam sudah di mana-mana ada, ini yang pertama, hijrah batin. Ya. Tinggalkan yang Allah larang, tinggalkan yang Rasul tidak contohkan. Inilah hakikat hijrah, teman-teman. Nah, sedangkan amal mazmumah yang tercela itu adanya di hijrah kepada dunia.
makanya Rasul mengingatkan, faman kanat hijratu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya tujuannya dunia, ya akan dapat dunia, tapi dia tidak akan bisa beramal yang benar. Nah, sekarang pun ini tetap berlaku. Hadis ini walaupun sudah keluar 15 abad yang lalu, maknanya tetap tidak akan hilang dari diri kita. Ya. Andai teksnya hilang, tapi maknanya tidak akan hilang. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika bicara hijrah dihubungkan dengan niat, inilah konsepnya. Ketika niat, jangan lupa selalu menuntut amal. Ya, jadi tidak diucapkan. Kalau diucapkan, teman-teman akan capek sendiri, lelah sendiri, kebingungan sendiri, dan akan rame. Ya, akan rame. Dari sekian banyak teman-teman di sini, semuanya punya amal yang berbeda-beda. Ketika niat ini harus dilafadzkan, ini akan rame. Ya, saya niat. Ramai seperti itu, maka nggak perlu. Jadi niat itu benar-benar rahasia. Walaupun pada kenyataannya kita lihat, oh ini sholat, tapi kita tidak tahu dia sholat apa. Ya, yang hanya tahu dia secara manusiawi dan secara uluhiyah Allah tahu. Nah, makanya niat itulah sebenarnya alat penyambung antara hamba kepada Allah. Niat itu penyambung kepada Allah. Ketika niatnya tidak paham, tidak benar, gak nyambung. Ya. Baik teman-teman, jadi oleh Allah. Jadi inilah yang kita bahas dari Arba'in Nawawi yang pertama. Ya. Jadi jangan lupa, poin-poin penting dari hadis yang nomor 1 adalah apa itu amal, macam-macam amal, apa itu amal saleh, parameter amal, pengertian niat, yaitu apa niat, kemudian apa yang maksud amal tergantung niat, dan tujuan niat atau mengapa kita perlu mengetahui niat, dan 7 hijrah. Jadi minimalnya 7 poin. Ketika kita paham 7 poin ini, insya Allah inilah yang diharapkan oleh Imam Nawawi. Apa itu? Jadikan sebagai kaidah, alias menjadikan itu sebagai sumber amal. Jadi hadis tadi itu sumber amal, bahkan sepakat ulama mengatakan thuluthul ilm, sepertiga dari syariat Allah ada terkandung di dalam hadis tersebut. Kenapa? Ini dia bicara amal. Tadi target agama, ya kan? Target agama. Dan ketika bicara amal, bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, semua yang kita lakukan, aktivitas yang kita melihatnya dunia, itu pun harus jadi amal akhirat. Ya. Jadi jangan mentang-mentang teman-teman duduk begini nih, jangan mentang-mentang duduk ini tidak bisa berpahala, harus jadi berpahala. Gimana caranya? Sambil beristighfar, ya Allah, saya sedang menikmati kursi, tidak akan kursi ini tercipta kalau engkau tidak memberikan inspirasi kepada makhlukmu sehingga jadilah kursi. Jadi pahala. Ya, jangan dianggap hal-hal yang bersifat dunia itu enggak berpahala, harus semuanya. Makanya kembalilah kepada ayat 6 surah Al-Insyiqaq. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqi. Semuanya harus jadi pahala, ya. Jadi apa itu amal soleh sudah jelas, ya. Amal yang tata cara mengikuti Al-Quran dan hadis. Parameter amal sudah jelas, ya. Ikuti apa yang Allah katakan, yang Allah perintahkan. Walaupun terasa berat, walaupun terasa berat, tapi pasti, ya, akibatnya bagus, ya. Kebalikannya ringan, ya, mudah, dan seakan-akan gak harus, justru berakibat. Maka ikutilah parameter amal. Artinya ikuti pola, ikuti alat ukur yang sudah Allah tetapkan. Yaitu apa? Ikuti Rasul. Pengertiannya sudah teman-teman sudah paham.
Kemudian tergantung niat, jangan lupa saya ingatkan lagi yang dimaksud tergantung niat. Pertama, hati, niat itu di hati. Yang kedua, ada tidak contohnya. Yang ketiga, halal haram. Halal haram ini bisa kembali lagi, ada nggak contohnya? Atau yang dimaksud haram yang dilibatkan ketika kita beramal. Ya. Teman-teman ngaji, ya. Ikuti perintah Allah, dari perintah Allah menuntut ilmu. Tapi ketika mengaji, teman-teman menggunakan pulpen yang teman-teman tidak tahu ini milik siapa. Nah, berarti itu bisa tidak berpahala jadinya. Ya. Jadi semuanya harus tergantung dia tuh harus halal semuanya. Halal baik secara amalan ada contohnya, atau halal secara duniawiah ini milik siapanya jelas. Nah ini maksudnya tergantung amal. Tergantung niat. Dan yang ketujuh, ayat ke-6, mengapa perlu mengetahui berniat? Kemarin sudah kita bahas, ya. Karena dengan mengetahui niat itu kita bisa membedakan mana ada, mana ibadah, ya. Mana ada, mana ibadah, kemudian mana tamyizul adat minal ibadah, tamyizul ibadat ba'duha min ba'd. Dengan mengetahui niat itu kita bisa membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Mana ibadah yang satu, mana ibadah yang lain. Itu tujuan kita mengenal niat, ya. Tadi saya contohkan, seseorang, ada dua orang di depan sholat, sama-sama sholat. Kita tidak tahu mereka berdua sholat apa. Walaupun pasti sholat sunnah misalnya, tapi sholat sunnah apa nih? Yang tahu hanya mereka. Jadi mereka bisa membedakan. Nah, ketika kita tanya, tadi sholat apa? Oh sholat ini. Tadi sholat ini. Oh iya, ternyata sama-sama 2 rakaat, sama-sama di shaf depan, tapi ternyata beda. Nah, teman-teman, itu perlunya mengetahui niat. Dan yang penting lagi, adat. Harus kita paham adat. Al-adat as-suluk alladhi yatakarraru wa yamilu ila al-hudud duna wa'yin. Saya ingatkan, berhati-hatilah dengan adat, ya. Karena adat itu munculnya seperti yang didefinisikan ini, ya. Adat itu muncul menjadi sebuah amal di masyarakat, ya. Menjadi sebuah amal yang terjaga dan dijaga di sebuah masyarakat. Tapi ingat asal usulnya, ya. Adatnya itu perilaku yang terus-menerus berulang-ulang, yang cenderung terjadi, lihat, tanpa kesadaran. Yang dimaksud tanpa kesadaran tidak mempertimbangkan manfaat dan madaratnya, yang penting berjalan saja. Walaupun ujung-ujung nanti bagus, tetap tidak bernilai, bahkan berdosa jika dibawa ke agama, ya. Jadi sekali lagi, hukum asal adat adalah melalui ini tanpa pertimbangan manfaat dan madaratnya, ya, seperti itu. Nah, turunlah agama, turunlah aturan Allah, adatnya diatur. Dulu engkau minum, menurut engkau yang enak pakai tangan kanan, menurut engkau yang enak pakai duduk, tapi engkau tanpa pertimbangan yang benar, turunlah agama. Sekarang engkau diatur, jika engkau mau minum yang nanti berpahala, kebiasaanmu ganti. Walaupun engkau dulu memulai dengan kanan, engkau tetap harus yakin engkau pakai tangan kanan karena mengikuti syariatku, baru dapat pahala. Tapi kalau tetap enggak, saya mah dari dulu juga sudah tangan kanan, mengenai syariat itu urusan lain, enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala walaupun sama-sama kanan. Nah, itu ya, itu pentingnya kita paham niat dan paham makna adat. Nah, setelah lagi teman-teman, lihat ini penting. Ibadatu ahlil ghaflah adatu ahlil yaqdah ibadah, ya. Ibadahnya orang-orang yang lalai itu hanyalah sebagai rutinitas. Jadi kalau teman-teman dulu sudah diajarkan sholat, ya, tapi ternyata tata cara sholatnya itu salah, diingatkan oleh orang, oleh siapapun, enggak berpengaruh.
Peringatannya nggak berpengaruh, nggak menjadikan dia merubah tata cara sholatnya. Tetap saja salah. Nah, apa yang dikerjakan dari sholat kita yang itu jelas salah, tapi terus saja dilakukan, maka ini ada di kelompok pertama. Ibadahnya orang-orang yang lalai itu hanya sebagai rutinitas. Jadi dia melakukan ibadah sholat dengan tidak benar, tapi terus continue. Sudah diingatkan tetap saja begitu. Dia adalah ahlul ghaflah. Ya, dia adalah ahlul ghaflah, orang yang lalai. Apa itu lalai? Alladzi la yastanfi'u mimma yanfa'. Yaitu orang yang tidak pandai mengambil manfaat dari yang jelas-jelas bermanfaat. Diingatkan, Pak, begini loh Pak, tata cara yang benar Pak. Saya mau dari dulu seperti ini. Dia adalah ahlul ghaflah. Sholatnya enggak bermanfaat, hanya rutinitas semata. Tadi ingat, rutinitas apa? Ada. Apa? Duna wa'in. Didasari dengan konsep tidak kesadaran. Konsep tanpa pertimbangan benar salahnya, baik buruknya. Wa'iyadzubillah. Sedangkan ada tu ahli yaqdah ibadah. Kebiasaannya orang-orang yang sadar, orang yang berpikir, berakal, orang yang bertakwa, maksudnya kebiasaannya itu adalah menjadi ibadah. Apa maksudnya? Dulu minum dia seperti ini. Setelah tahu ada contohnya, ada syariat Allah, dia mulai ikuti syariat Allah. Dia selalu minum, tapi jadikan minum itu sebagai kebiasaan, yang itu adalah ibadah. Itu teman-teman. Jadi ini penting, dan ini menurut para ahli ilmu. Nah, kalau ahli yaqdah, maka ibadahnya tidak bernilai, bahkan berdosa. Ahli ghaflah, ibadahnya tidak diterima, tidak bernilai. Sedangkan ahlul yaqdah, ibadahnya yang bernilai. Jadi teman-teman sekarang ini mulai mengubah sholat. Dulu sholatnya sebegini, sekarang mencontoh Rasul. Terus dirutinkan, dibiasakan. Maka itu namanya adat berupa ibadah. Adat berupa ibadah. Baik, sepertinya cukup teman-teman ya. Alhamdulillah. Berarti pertemuan berikutnya adalah yang kedua. Hadis kedua, hadis tentang agama Islam. Mudah-mudahan dari hadis yang pertama menjadikan kita paham hakikat beragama, dan kita bisa terus yuballigh syahid al-ghaib. Hendaknya mereka yang menyaksikan bisa menyampaikan kepada yang tidak hadir. Maksudnya yang tidak hadir itu bukan berarti mereka yang sudah biasa hadir, kepada siapa saja, ya. Kepada kakak, kepada adik, kepada keluarga, kepada tetangga, siapa saja yang memang mereka tidak duduk di majelis ilmu, sedangkan kita duduk di majelis ilmu. Wal yuballigh syahid al-ghaib. Hendaknya yang menyaksikan menyampaikan kepada yang tidak hadir, seperti itu. Kenapa? Ini thuluthul ilm, ini sumber amal. Itu saja teman-teman yang bisa kita bahas pada kesempatan Sabtu ini. InsyaAllah Sabtu depan kita bahas hadis yang kedua tentang agama Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.